Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Rizky Ramadhani. You can call me Iki. I am a student of Management Study Program at Technocrat University. Okay, today I will again invite your guys, my friends, to discuss again. And then in this time, we are studying economic statistics. Like what the continue, but before that, don't forget to subscribe the channel, like this video, and then share this video. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, let's get started. Understanding and Use of Statistics by Rizky Ramadhani. Oke, kira-kira apa aja sih isi dari Understanding and Use of Statistics ini? Kita akan bahas bersama-sama ya. Next. Oke, the introduction. Tentunya kita akan bahas pengertiannya dulu. Statistic is a science that studies how to collect, analyze, and interpret data to obtain information that is useful in decision making. Statistics can be divided into two main branches, and namely descriptive statistics and inferential statistics. Okay, this is a introduction. Next, descriptive statistics. Apa sih statistik itu? Jadi ada macam-macam. Jadi ada namanya statistika deskriptif. Nah, apa itu statistika deskriptif? Jadi descriptive statistics focus on organizing and presenting data in a form that is easy to understand, such as using graphs, table, and measure of data concentration. They have a three: mean, median, and model. Mean, median, model. Teman-teman pasti sudah tahu lah ya apa dari mean, median, model. Jadi nanti di diskusi selanjutnya kita akan membahas apa itu mean, median, dan model. Next, inferential statistic. What is inferential statistic? Aims to draw conclusions or generalizations about populations based on samples of data obtained through technique such as hypothesis testing, registration, and analysis of variance. Oke, ini adalah inferential statistic. Jadi tadi ada sudah ada descriptive statistik, yang kedua ada inferential statistic. Nah, oke, use of statistic itu kita punya sekitar 5 use of a statistic. Yang pertama itu ini education sector. Kenapa sih harus ada education sector gitu? Jadi statistics are used to analyze exam results, determine passing standards, and evaluate teaching methods. For example, to find out how effective a curriculum or teaching material is in a school. Jadi di dalam dunia pendidikan gitu ya, itu tuh dibutuhkan sebuah statistik. Kenapa? Nah, jadi tuh kenapa kita perlu ini? Itu untuk to find out how effective a curriculum or teaching material is in a school. Jadi untuk membantu kurikulum yang ada di sekolah tersebut gitu. Jadi statistik ini
sangat diperlukan di dalam dunia pendidikan, salah satunya di sekolah supaya kurikulumnya itu bagus. Jadi sekolah itu bagus, makanya diperlukan sebuah statistik untuk membangun pendidikan di Indonesia. Next, yang kedua itu ada bisnis dan ekonomi. In the business world, statistics are used for market analysis, product evaluations, sales forecasting, and investmental decision making. Okay, for example, companies use statistical analysis to understand consumer behavior and design better marketing strategy. Jadi kita dalam bisnis dan ekonomi itu juga membutuhkan statistik, karena mereka itu butuh untuk marketing analysis, untuk product evaluations, untuk sales forecasting, dan juga yang terakhir itu untuk investment decision making. Jadi sebagai contoh, perusahaan itu membutuhkan statistik untuk menganalisis tentang pemahaman dari consumer behavior and design better marketing strategies. Jadi supaya mereka itu bisa punya marketing strategi yang bagus, jadi mereka menggunakan statistika gitu. Jadi statistika ini berfungsi juga dalam bidang bisnis dan ekonomi. Oke, sampai sini paham ya teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman boleh banget bertanya di kolom komentar bawah. Insya Allah saya, jika ada waktu, saya akan membalas pertanyaan-pertanyaan kalian semuanya. Oke, next, yang ketiga itu di healthy sector, di dunia kesehatan. Jadi tadi udah ada nih di dunia pendidikan, juga di dunia bisnis. Ternyata di dunia pendidikan, di dunia kesehatan ini juga memerlukan statistik gitu. In the healthy sector, statistic is used to analyze medical data, drug research, or disease epidemiology gitu. Jadi statistik itu help in determining disease risk factor and treatment effectiveness. Itu membantu dalam proses pengerjaan di bidang kesehatan gitu. Misalkan untuk medical datanya, untuk drug research itu sangat perlu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu pengguna drug di Indonesia itu banyaknya seperti apa gitu, supaya ini bisa menjadi bahan evaluasi. Makanya dalam dunia kesehatan itu juga diperlukan namanya statistik, supaya mempermudah pekerja-pekerja kita, dan kita bisa membangun Indonesia ini lebih baik lagi, supaya Indonesia ini semakin sehat lagi. Makanya statistika ini sangat penting sekali. Oke. Yang keempat, the fourth is government sector, di bidang government. The government use statistic for collecting use data, development planning, ya, and making database policies. Jadi untuk development planning ini perlu teman-teman. Jadi statistik ini diperlukan ya. Survey and statistics are very important in planning well target social and economic program. Jadi ini very important di mana di planning well target social dan economic program. Makanya statistika juga diperlukan di the government sector. Oke, ini yang terakhir teman-teman. Statistika itu diperlukan di bidang science and technology. In the field of research and development, statistics is used to design experiments, analyze experimental data, and draw scientific conclusions. In research, berdasarkan research ini, statistics is a very important to ensure the validity of research and experimental research, gitu ya. Dalam research itu, statistics is very important to ensure the validity, untuk mengetahui validnya data. Jadi kita kalau mau penelitian gitu ya teman-teman, jika nanti akan melakukan penelitian, statistiknya ini tuh
sangat penting, sangat berguna karena untuk kita mengetahui validasi dari researchnya ini tuh bener apa enggak sih gitu. Dan juga kalau kita misalkan mau eksperimen gitu ya, kita mau eksperimen, kita membuat suatu produk gitu ya, bahan kimia dan lain sebagainya, itu kita juga membutuhkan statistik dalam eksperimen resultnya. Hasilnya nanti kita akan membutuhkan statistik, itu pasti. Jadi teman-teman, sebelum saya kesimpulan, saya sekali lagi jika teman-teman ada ingin yang ditanyakan bisa tanya di question box. Oke? Saya simpulkan diskusi pada kali ini. The overall statistic is a very important tool in everyday life and helps individuals, organizations, and governments to make more precise and data-based decision. Okay, this is material we are discuss, guys. Ini adalah materi yang kita bahas. Jadi mungkin segitu saja diskusi pada kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini, meluangkan waktu. Don't forget to subscribe this channel. Don't forget to like and share the video. Okay, the last I say bye bye.